Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Nur Anggreni Putri dengan NIM 18 10 10 501 727 dari ruang OL 756 pada kelas 07 SMJP 021 reguler A. Di mata kuliah manajemen strategi ini saya diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Muhammad Musyfiq Salami. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tema mengenai analisa lingkungan eksternal dengan judul Faktor Luar yang Mempengaruhi Perusahaan pada Studi Kasus PT Aqua Golden Mississippi. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat berdampak pada kegiatan perusahaan dan dapat menciptakan peluang serta ancaman bagi suatu perusahaan. Mengapa perusahaan perlu menganalisis lingkungan eksternal? Lingkungan eksternal perusahaan seringkali bersifat menantang dan kompleks. Karena efeknya yang berdampak langsung terhadap kinerja, maka perusahaan harus mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada dalam lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal ini menyangkut dengan suatu kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan keputusan. Sehingga menganalisis lingkungan eksternal menjadi sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi yang tepat guna mengambil keuntungan dari berbagai peluang yang ada dan meminimalkan resiko dari ancaman potensial yang muncul. Bagaimana proses analisa lingkungan eksternal? Prosesnya terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengumpulan informasi secara verbal dan tertulis dari berbagai sumber. Maksudnya adalah, pengumpulan informasi secara verbal ini bisa didapatkan melalui media elektronik, pelanggan, konsultan, pesaing, dan lain sebagainya. Sedangkan pengumpulan informasi secara tertulis bisa didapatkan melalui jurnal dan media baca lainnya. Yang kedua yaitu merancang sistem informasi manajemen dalam organisasi. Dalam hal ini perusahaan itu menciptakan 2 kelompok utama. Yang pertama, decision support system, di mana bisa membantu pihak manajemen untuk mengambil sebuah keputusan. Dan yang kedua ada strategic information system. Ini dipergunakan untuk membantu pihak manajemen menggunakan informasi yang penting bagi perusahaan. Proses ketiga yaitu melakukan perkiraan secara formal. Biasanya perusahaan menggunakan cara membuat berbagai kajian dan prospek mengenai bisnis di masa mendatang. Indikator lingkungan eksternal terbagi 5 di dalamnya, yaitu yang pertama, risiko masuknya pesaing potensial. Dengan masuknya pesaing baru, ini akan berpotensi mengurangi keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar pemasok. Dengan kemampuan pemasok untuk menentukan syarat perdagangan, ini akan berpengaruh besar pada kinerja perusahaan. Yang ketiga, kekuatan tawar-menawar para pembeli. Hal ini berkaitan dengan penurunan harga dan meningkatkan kualitas layanan produk yang ditawarkan. Yang keempat, ancaman dari produk substitusi. Persaingan yang timbul karena adanya produk yang memiliki kesamaan fungsi ini bisa menjadi ancaman bagi perusahaan. Yang kelima, persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang ada. Intensitas persaingan antar perusahaan dalam industri sangat dipengaruhi oleh faktor seperti pertumbuhan industri, ketidakmampuan memproduksi pesanan, produk yang dihasilkan sama, dan harga yang dihasilkan cukup tinggi. Kemudian, studi kasus pada PT Aqua Golden Mississippi. Berikut adalah profilnya. PT Aqua Golden Mississippi ini didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo sebagai produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Bekasi. Setelah beroperasi selama 30 tahun, kini Aqua memiliki 14 pabrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 1998, Aqua yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan grup Danone, yang merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di dunia dan ahli dalam nutrisi. Kini, Aqua memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi yang dapat diakses oleh pelanggannya. Lingkungan eksternal pada PT Aqua Golden Mississippi merupakan hal yang secara langsung mempengaruhi segala aktivitas baik dalam promosi, produksi, maupun penjualan pada produk PT Aqua Golden Mississippi. Faktor lingkungan eksternal ini dibagi menjadi 2, antara lain ruang lingkup makro dan ruang lingkup mikro.
Berikut penjelasannya. Dalam ruang lingkup makro terdapat 4 faktor di dalamnya. Yang pertama, politik. Biasanya berisikan tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga PT Aqua Golden Mississippi menerapkan berbagai kebijakan dalam kegiatan produksinya, distribusinya, dan lain sebagainya yang secara langsung akan berdampak pada mobilitas kegiatan perusahaan. Yang kedua yaitu ekonomi. PT Aqua Golden Mississippi melakukan pemeriksaan keadaan ekonomi di suatu wilayah dengan jangkauan distribusi yang baik, di mana dapat berpengaruh pada tingkat konsumsi air. Yang ketiga yaitu ada faktor sosial. PT Aqua Golden Mississippi ini berupaya beradaptasi pada setiap perbedaan aspek sosial yang beragam, khususnya pada wilayah jangkauan pemasaran. Yang keempat ada faktor teknologi. PT Aqua Golden Mississippi menjadikan teknologi sebagai wadah dan alat yang paling strategis guna mencapai tujuan perusahaan. Kemudian ada ruang lingkup mikro, terdapat 5 kekuatan di dalamnya. Yang pertama, rintangan untuk masuk. Produk yang dikeluarkan oleh PT Aqua Golden Mississippi merupakan produk yang sudah menjadi market leader di pasar. Hal ini karena produk tersebut sudah dikenal dan memiliki brand awareness yang tinggi di masyarakat. Sehingga hal ini akan berdampak pada sulitnya masuk ke dalam ruang lingkup produk yang sama, yaitu air dalam kemasan. Kekuatan kedua yaitu perusahaan pesaing. Saat ini jumlah perusahaan industri air minum dalam kemasan di dalam negeri mencapai 700 unit dengan 2000 merek. Fakta ini menjelaskan bahwa tingkat pesaing bagi PT Aqua Golden Mississippi sangat tinggi, sehingga perusahaan telah menyiapkan strategi agar produk yang dikeluarkan oleh PT Aqua ini tetap menjadi leader market. Faktor ketiga yaitu kekuatan supplier atau pemasok. PT Aqua Golden Mississippi telah memiliki lebih dari 1 juta titik distribusi berupa para supplier yang menjadi tombak bagi pengembangan pasar. Kekuatan inilah yang membantu PT Aqua Golden Mississippi mudah dijangkau oleh konsumen di berbagai penjuru. Kekuatan keempat yaitu kekuatan pembeli. Pada tahun 2015, tercatat sudah 12,8 miliar liter air terjual kepada konsumen. Data tersebut membuktikan bahwa tingkat pembelian produk air minum dalam kemasan yang diproduksi oleh PT Aqua sangat kuat. Kekuatan yang kelima yaitu ancaman dari substitusi. Ancaman mengenai produk substitusi pada produk yang dikeluarkan oleh PT Aqua adalah ketika terdapat perusahaan pesaing yang menawarkan produk terhadap konsumen dengan pilihan produk yang berbeda namun dapat memenuhi kebutuhan yang sama. Contohnya yaitu seperti teh pucuk. Sekian pembahasan yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa mampir ya teman-teman.